Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayat Nur Aulia dari PPJD Semarang, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 e-learning, yaitu mata kuliah administrasi jaringan. Ini sudah saya download laporan praktikumnya, dan juga di sini sudah saya buka instrumen praktik tugas praktik 3-nya. Yang pertama yaitu praktik spanning tree protocol, dengan menjalankan di aplikasi Kisco Packet Tracer. Di sini sudah saya buat sebuah topologi redundant. Di sini sesuai dengan gambar yang ada di instrumen tugas praktik 3, membuat topologi redundant perangkat switch, di mana ada 2 PC dan juga 4 switch. Untuk kita menambahkan PC, caranya kita buka network and device, kemudian PC, kita tambahkan PC-nya. Untuk kita menambahkan switch, kita pilih network, kemudian kita pilih switch. Nah, di sini saya menggunakan switch 2960 dengan menambahkan 4 switch. Nah, di sini sudah ada 4 switch dan juga 2 PC. Seperti gambar di sini di samping. Kemudian setelah itu kita akan menyambungkan PC dan juga switch-nya, yaitu menggunakan kabel. Dan ini saya hilang dulu, sudah saya buat ya, hanya sekedar tutorial dalam menambahkan PC dan juga switch. Di sini saya untuk PC 0 disambungkan ke bawah switch 1 agar bisa terhubung. Saya menggunakan connection kabel copper strike yang simbolnya itu garis lurus ya. PC 0 ke switch 1. Di sini saya menggunakan fast Ethernet 0, kemudian di switch 1 saya menggunakan fast Ethernet 0/3. Kemudian untuk PC 1 juga saya menghubungkan di fast Ethernet 0 PC 1, kemudian di switch 0 saya menghubungkan fast Ethernet 0/3. Setelah itu saya menghubungkan keempat switch ini. Yaitu menggunakan kabel copper crossover yang simbolnya itu garis putus-putus warna hitam. Saya gabungkan dari switch 0 dulu. Switch 0 saya hubungkan ke switch 2. Di switch 0 saya menggunakan fast Ethernet 0/24. Di switch 2 saya juga menggunakan fast Ethernet 0/24. Kemudian setelah itu ke switch 0, menghubungkan switch 0 dari switch 0 ke switch 3, yaitu menggunakan kabel crossover juga di fast Ethernet 0/23. Kemudian switch 3 itu di fast Ethernet 0/23. Setelah itu switch 1 akan dihubungkan ke switch 3, yaitu menggunakan kabel crossover juga, yaitu di switch 1 menggunakan fast Ethernet 0/24, di switch 3 menggunakan fast Ethernet 0/24 juga.
Kemudian setelah itu di switch, saya akan menghubungkan switch 1 ke switch 2. Dari switch 1 saya menggunakan fast extended 0/22, kemudian dihubungkan ke switch 2 yaitu menggunakan fast extended 0/23. Kemudian akan muncul lingkaran yang berwarna oranye yaitu amber. Amber ini merupakan blocking ya, port blocking. Setelah itu kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu langkah 3, memasang alamat IP pada PC 0 dan PC 1. Oke, di sini saya beralih ke IP configuration, ini ke desktop. Nah, di sini saya sudah menuliskan alamat IP pada PC 0 yaitu 192.168.10.5. Kemudian untuk PC 1 saya menambahkan alamat IP configuration, alamat IP pada PC 1 yaitu 192.168.10.10. Untuk menuliskan alamat IP pada PC, maka kita akan harus berada di static. Nah, setelah kita tulis baru kita enter, nanti akan muncul subnet masknya ya. Langkah 3 sudah, kemudian langkah 4, switch Cisco sudah terpasang pada protokol spanning tree sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dan memilih salah satu port yang berstatus blocking. Nah, di sini kan merupakan topologi redundant di mana 4 switch ini terhubung, namun ada salah satu port yang berstatus blocking, yaitu dengan simbol amber. Amber ini lingkaran kecil yang berwarna orange, ini salah satu port yang berstatus blocking. Hanya bisa menerima, tidak bisa mengirim pesan, hanya bisa menerima pesan. Kemudian yang kelima, langkah kelima, untuk menentukan switch yang bertindak dari root brick, yaitu dengan memverifikasi setiap switch menggunakan perintah show spanning tree. Oke. Untuk membandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan brick ID. Jika nilainya berbeda, maka akan disimpulkan switch 1 non-root brick. Oke, kita kembali ke switch 0 dulu. Kita ke CLI. Nah, di sini saya sudah menjalankan perintah, di mana perintahnya ini show spanning tree ya. Kita kembali ke CLI, kemudian kita hidupkan dulu switch enable, kemudian kita configuration dulu. Di situ kita memberikan nama hostname switch 0. Kemudian jangan lupa perintah N. Setelah itu kita menjalankan show spanning tree, perintah show spanning tree. Nah, di sini akan muncul nilainya, di mana nilai priority-nya itu root ID-nya 32769, address-nya itu 0009.7c83.659c, cost-nya 19. Kita bandingkan dengan brick ID. Brick ID-nya 32769 sama. Jadi nilai priority dari root ID dan brick ID itu sama ya. Berarti ini menunjukkan bahwa switch 0 jika nilainya sama, di sini kan jika nilainya sama, maka jika nilai priority dan MAC address-nya pada root ID dan brick ID nilainya berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa switch 1 itu non-root brick. Oke, bisa kita lihat di sini. Ini
nilai prioritanya sama 32769. Addressnya, untuk addressnya itu MAC addressnya itu berbeda. Jadi suite 0 itu bisa disimpulkan suite 0 itu berstatus non root break, bisa ditulis ini. Kemudian kita kembali kita ke selanjutnya, kita ke suite 1 ya. Di sini saya juga sudah menjalankan perintah show spanning tree, yaitu diawali dengan enable configuration tree, terus kita kasih nama hostname suite 1 ya. Jangan lupa perintah n untuk mengakhiri. Kemudian kita jalankan show spanning tree, akan muncul nilainya. Untuk nilai root ID prioritasnya 32769, read ID-nya juga sama 32769, namun MAC address-nya untuk root ID itu 009.7c83.659c. Tapi untuk nilai address read ID-nya itu 0030.f2d3.94a8. Jadi berbeda ya, perbandingan antara root ID dan MAC address-nya juga berbeda. Berarti ini menunjukkan bahwa dapat disimpulkan suite 1 itu berstatus not root break. Kemudian untuk kita selanjutnya ke ini suite 2. Di suite 2 saya sudah menjalankan, kita hidupkan terlebih dahulu enable configuration, kemudian kita kasih nama hostname suite 2 dan diakhiri dengan perintah n. Setelah itu kita jalankan show spanning tree, akan muncul nilai root ID-nya priority 32769, read ID-nya juga sama, namun MAC address-nya itu berbeda. MAC address-nya berbeda. Jadi suite 2 itu bisa disimpulkan bahwa suite 2 itu berstatus non root break ya. Untuk suite 3, kita kembali ke suite 3. Selanjutnya saya juga biasa dengan menghidupkan suite terlebih dahulu, enable configuration T, kemudian mengganti hostname, memberi nama hostname suite 3, kemudian perintah n, lalu menjalankan show spanning tree. Perintah show spanning tree akan muncul seperti ini. Untuk nilai root ID dan break ID priority 32769, oke, sama. Address-nya itu juga sama ya, lihat MAC address dalam root ID 009.7c83.659c. Oke, bisa dilihat read ID-nya MAC address-nya itu sama juga seperti root ID. Dan di sini ada yang menunjukkan bahwa this break is the root. Nah, bahwa menunjukkan suite 3 ini berstatus root break ya. Ini yang menunjukkan suite 3 itu yang berstatus root break, karena MAC address dari root ID dan break ID itu sama. Ini. Setelah itu sudah untuk langkah kelima sudah saya, angka 6 juga sudah ya. Jadi setiap dari masing-masing suite sudah saya buat bahwa suite 3 itu merupakan root break. Nah, kemudian di sini saya tuliskan ini suite 3 root break, terus suite 0 non root break, kemudian suite 1 non root break, kemudian suite 2 itu non root break, dan menjalankan perintah show spanning tree. Langkah 7 sudah, langkah 7 ya. Kita kembali ke langkah 7. Kemudian kita pilih suite 2 ini, di mana suite 2 ini yang memiliki port yang berstatus blocking, mempunyai error. Saya bisa dilihat verifikasi menggunakan show spanning tree.
Oke. Bahwa di sini menunjukkan bahwa ini yang termasuk blocking ya, restart cache blocking. Terlihat bahwa port flash Ethernet /23 itu merupakan status blocking, di mana hanya bisa menerima namun tidak bisa mengirim pesan. Ini flash Ethernet /23 menunjukkan bahwa dia adalah berstatus blocking. Oke, langkah selanjutnya yaitu akan mempraktekkan salah satu mengirim data dari PC 0 ke PC 1 melewati switch 1, switch 3 dan switch 0. Apakah terkoneksi bahwa switch 1, switch 3 akan mengirimkan dan menerima data yang telah dikirim oleh PC 1 dan juga PC 0. Oke, untuk mengetahui bahwa ini PC 0, jika diumpamakan PC 0 akan mengirim pesan ke PC 1. Nah, di sini kita tidak bisa melihat lewat jalur mana pesan yang akan dikirimkan PC 0 dan akan diterima PC 1. Untuk itu kita mulai ke ini. Untuk bisa melihatnya kita mulai ke simulasi. Kemudian soalnya edit filter, kemudian ke tadi dengan menggunakan command prompt ya. Berarti kita ke sini dulu, ke real train dulu. Habis itu kita ke sini ke command prompt, ping untuk bisa lebih besarnya ping, kita tulis alamat ID PC 1 ya. Berarti 192.8. Nah, di sini dari PC 0 ke PC 1 menunjukkan bahwa dapat terkoneksi untuk mengirim dan menerima pesan. Namun di sini kita tidak bisa melihat lewat jalur manakah pesan